Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi GT dari UKM Sanggar Lentera. Saya bertemu seorang aktor sekaligus sutradara Kotak Susu. Keren ini sepertinya. Baru maba sudah jadi aktor gitu. Di mana, Pak? Di Akura, Teater Agura gitu, ya. Universitas Madura. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan, Pak. Nama saya Risa Sabila Yusuf. Mungkin kalau disebut aktor itu terlalu berat lah. Itu jangan. Kenapa berat? Kalau disebut sutradara juga terlalu berat lah. Udah. Orang biasa saja lah. Jangan pakai sebutan itulah. Dipanggil siapa, Pak? Ari. Dipanggil Ari. Ya. Prodi apa di sini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wah, mantap. Memang jurusannya pas dengan Teater Agura gitu, Pak. Ya. Sudah berapa lama, Pak, menjadi sutradara atau menjadi aktor gitu, Pak? Ya cukup lama lah gitu. Cukup lama. Mulai Untuk kapan? jadi aktor, tapi untuk jadi terjun di penyutradaraan itu baru-baru saja. Baru-baru saja. Ya, dan untuk menjadi aktor itu menurut saya ya kalau mungkin dikatakan masih lama gitu. Tapi saya merasa ini sebentar gitu. Sebentar. Waktunya gitu. Karena belum seberapa, masih secuil ilmu yang saya dapetin gitu. Sudah berapa lama bergelut di dunia teater? Mulai dari kelas 1 SMP. Mulai dari kelas 1 SMP. SMP di mana? SMP 4. SMP 4. Ada teaternya di sana? Ada. Teater apa? Teater Dragon Top namanya. Sambian di sana sebagai apa? Atau sebagai ketua ataupun anggota gitu? Ketua. Wah, berarti sudah mulai SMA sambian di dunia teater itu. Sekaligus jadi ketua gitu. Mulai dari SMP ya. Motivasinya itu dari mana, Pak, untuk hidup di dunia teater itu kan sulit itu. Dapat motivasi dari mana gitu? Kalau katanya orang Madura itu ya main teater ruwet tapi asik. Asiknya dari mana? Asiknya mikir kita. Mikir di situ. Cara pemikirnya Gimana sih caranya biar pementasan itu bagus gitu. Gimana sih biar ini kok kelihatan bagus. Gimana aktornya biar terlihat bagus gitu. Gimana gimana karakter saya biar terlihat kuat gitu. Banyak pertimbangan di situ gitu. Banyak segi hal yang harus kita lihat. Ruwet memang tapi asik gitu. asik. Gini, Pak. Saya lihat pertunjukan itu yang ada di deskripsi itu di lomba kan, ada lomba ya, Pak? Ada lomba monolog. Di mana tuh, Pak? di UNESA. Di UNESA. Semoga sukses ya, Pak. Amin. Saya mau nanya, Pak, proses kreatifnya itu gimana itu? Seorang sutradara untuk membawakan suatu pertunjukan yang sangat bagus lah istilahnya. Kalau sutradara itu kan bermacam-macam karakternya. Mungkin ada yang langsung karena dia gabut, mungkin dia langsung menulis gitu di situ. Atau mungkin karena dia mulai dari patah hati gitu, akhirnya dia menulis gitu. Patah hati dari mana? Ya dari mana Jadi saja. sutradara. Jadi sutradara bisa berawal dari patah hati. Bisa. bisa. Ya bisa. Bermacam-macam lah. Sutradara itu memulai kreativitasnya. Kalau saya itu memulai kreativitas saya itu dari kegelisahan gitu. Berawal dari kegelisahan. Ya. Soalnya gelisah gitu. Selama corona ini gak bisa ngapa-ngapain gitu, gak bisa berproses gitu. Gelisah lah intinya. Dari sana sini omongan ini itu gitu. Ya udahlah, buat naskah aja, pentas nih, biar asik gitu, biar gak di rumah aja gitu. Jadi mengasihkan. Iya. Bagaimana, Pak, jadi sutradara itu? Kalau
Aduh, berat saya kalau dibilang sutradara gitu. Kok bisa berat Pak? Katanya asik. Tadi katanya asik, kok bisa berat sekarang? Malu saya dibilang sutradara gitu. Soalnya saya belum tahu apa-apa gitu. Biasanya sih seorang sutradara itu harus apa ya? Bukannya harus menampakkan diri bahwa saya sutradara. Saya adalah orang-orang yang mampu lah istilahnya di dunia teater gitu. Kenapa bisa minder itu Pak? Karena masih belum seberapa gitu untuk yang apa yang saya miliki untuk disebut sebagai sutradara gitu. Seseorang itu punya kriterianya masing-masing kan, seperti apa dia gitu. Dalam kriteria saya untuk disebut sebagai sutradara maupun aktor tadi ya. Sekaligus aktor kan Sekaligus Pak? aktor gitu. Itu belum seberapa gitu. Masih banyak yang perlu saya ketahui, masih banyak yang perlu saya dalami dari segi keaktoran maupun kesutradaraan. Kalau konsep naskah dan pertunjukannya itu gimana Pak? Selama pandemi itu, Pak? Selama ada wabah ini, konsep pertunjukannya yang sampai ambil itu bagaimana Pak? Selama pandemi ini ya kita dalam berkreativitas itu dihalang gitu. Jadi dihalang maksudnya? Maksudnya kita itu dibatasi gitu. Tidak boleh berkumpul, berkerumun. Biasanya kita kan orang kesenian itu sukanya berkumpul gitu, sukanya berbincang-bincang gitu, santai, gitu. Saling berbagi lah gitu. Iya. Tapi kita jangan patah menyerah, apalagi patah hati gitu kan. Karena tidak bisa berkarya di situ gitu. Gampang loh, ada teknologi sekarang gitu, bisa kok gitu kita berkreativitas. Kreativitas itu tidak kenal batas lah intinya, asal kita kreatif dalam mengimplementasikannya, gimana caranya. Termasuk teater butuh kreatif. Iya, itu butuh kreatif, harus kreatif. Dari segi naskahnya, harus ada observasi atau gimana Pak? Ada penelitian lah istilahnya. Itu kalau itu suka-sukanya sutradaranya kriterianya seperti apa. Ada yang tidak usah observasi. Kriteria maksudnya dia dalam mengimplementasikan naskahnya itu dia melewati hasil observasi gitu. Kadang ada yang seperti itu. Ada yang dia tidak melewati hasil observasi, langsung buat memoriable kalau nggak salah namanya. Itulah maksudnya dalam bahasa Indonesia itu dia mengingat apa yang terjadi di masa lampaunya. Ada yang seperti itu juga. Ada yang tidak usah apa-apa, langsung buat naskah. Otodidak lagi. Ya, langsung imajinatif lah. Tapi kalau saya, karena rasa itu, kita buat sesuatu itu perlu rasa di situ. Perlu rasa yang seperti apa Pak? Termasuk naskah gitu. Untuk mendalami satu naskah itu kita perlu rasa di situ. Gimana sih? Bukannya teater itu hanya itu tok saja gitu. Gimana? Kan saya lihat dari sudut pandangnya itu ya teater itu begitu saja gitu. Ya begitu gitu. Menurut sampean gimana Pak? Seorang sutradara. Cobalah main-main lagi di teater, lebih dalam lagi gitu main-mainnya gitu. Lebih lebih sepenuhnya ingin tahu gitu teater itu kayak apa. Kalau kalian punya keinginan lah yang lebih ingin tahu teater itu seperti apa, seperti ini, kalian akan bertemu dengan macam-macam ya di situ, macam-macam teater gitu. Ya di situ sudahlah, intinya rumit tapi asik gitu. Sebenarnya secara garis besarnya gitu, teater itu apa sih Pak? Saya pengen tahu gitu. Menurut sampean, seorang aktor dan sekaligus sutradara gitu, pengen tahu secara garis besarnya itu apa sih dunia teater itu? Dunia teater itu ya, pengen tahu secara lebihnya dunia teater itu seperti apa? Ya, gak apa-apa. Kayak saya sama sampean sekarang berbicara itu sebenarnya kan sudah teater gitu. Kok bisa Pak disebut teater ini? Gimana? Ya karena kita mementaskan sesuatu gitu di sini. Gitu. Kita mengungkapkan sesuatu di sini gitu. Lewat dari geraknya kita, dari cara bicaranya kita gitu.
seperti mengungkapkan suatu, mempertunjukkan sesuatu. Mempertunjukkan sesuatu Pada gitu. audien. Iya. Kalau garap monolog sama teater itu lebih sulit mana, Pak? Monolog itu kan satu orang, kalau teater itu kan lebih banyak apa? Istilahnya melibatkan banyak orang gitu, Pak. Lebih sulit mana garap monolog dengan teater itu, Pak? Sama-sama sulit. Kenapa? Sulit semua. Kenapa sama-sama sulit? Tetap di Bukannya sama gitu, Pak. Kan sama-sama teater, monolog juga teater. Ah, Teater ya juga teater gitu. iya, tapi kita jangan lupa gitu di situ, meskipun itu monolog, teater, kita mempersembahkan di situ sebuah pertunjukan di situ. Dan sebuah pertunjukan itu apa tujuannya? Untuk biar audiens paham apa yang kita sampaikan, apa yang aktor sampaikan, apa yang sutradara sampaikan, isi naskah sampaikan itu agar penonton itu paham dan agar penonton itu terhibur di situ. Nah, di situ tujuannya seperti itu. Dan di situ perlu pertimbangan gitu. Kita jangan melihat dari satu perspektif saja gitu. Itu tetap sebuah pertunjukan gitu. Sebuah proses itu yang baik itu gak nanggung-nanggung lah gitu. Tantangan seorang sutradara itu apa, Pak? Karena sekarang banyak agenda atau acara-acara itu dilaksanakan secara virtual gitu, Pak. Menurut Sambian, tantangan jadi sutradara itu apa, Pak? Untuk proses monolog Kotak Susu ya? Ya. Kotak Susu judulnya. Ya mungkin. Kalau biasanya kita langsung berhadapan dengan penonton pas pentas, ini kita berhadapan dengan kamera. Iya. Dan kamera itu jujur banget. Ya. Kamera itu jujur, mata kamera itu jujur. Kalau terlihat jelek, ya pasti jelek hasilnya gitu. Tapi kalau di audiens, kalau kita di penonton itu gitu, Tergantung audiennya gitu. Kadang menanggapnya yang seperti kiri apa? bilangnya udah bagus, yang kanan bilangnya bagus gitu. Dan gitu. Ya itu sih tantangan saya. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara, oleh Sambian itu terhadap audiens itu bagaimana, Pak? Lewat dari naskah Kotak Susu itu. Iya. Menurut pandangan Sambian itu kan Sambian yang punya naskah, yang menyutradarai dan jadi aktor sendiri gitu. Dalam pertunjukan itu, Pak. Gimana sih? Apa pesan yang ingin disampaikan gitu? Pesan yang ingin saya sampaikan sih, kadang seseorang itu terlihat bahagia di depan kita, tapi di belakang dia memendam suatu masalah yang begitu berat. Hanya saja seseorang itu kadang kelihatan tegar gitu di hadapan kita. Ya kita sebagai orang yang melihatnya gitu. Kita jangan sampai menilai orang itu dari satu sudut saja gitu. Dari berbagai sudut itu kita nilai orangnya. Dan Maksudnya jangan menilai bagaimana? menilai, maksudnya orang ini buruk karena tingkah lakunya seperti ini gitu. Tapi kita belum tahu di belakang kita belum tahu orang itu seperti apa secara mendalamnya lah gitu. Gitu. Dan lagi Kotak Susu itu saya menyampaikan kalau pandemi ini COVID ini COVID ini gitu, tidak seburuk apa yang kita lihat kok. Kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga kita lebih erat di situ. Ada manfaatnya lah. Kita bisa menyesuaikan berkarya dengan teknologi di situ. Sedikit milenial lah gitu. Kita bisa memanfaatkan teknologi di situ dari segi belajar. Tidak mengatakan gadget itu sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai sesuatu yang positif. Dijadikan alat belajar gitu. Ya, dan lagi adalah ini satu yang penting lah gitu. Kenapa? Kalau orang-orang milenial itu bilang sekarang insecure katanya. Apa itu insecure?
entahlah itu apa gitu yang saya dapetin sih orang-orang yang terpuruk gitu apa gitu ya di story gitu. Janganlah bilang gini, lihatlah kotak susu dulu, lihat kotak susu, pementasan kotak susu dulu. Saya memaknai insecure itu adalah rasa kurang bersyukur itu. Rasa kurang bersyukur. Ya. Kenapa disebut rasa kurang bersyukur? Ya sedikit-dikit ngeluh gitu, sedikit-dikit ngeluh gitu. Syukurilah, nikmati. Hidup itu memang ada masalah gitu di situ. Ya kalau nggak ada masalah, jangan hidup. Gitu. Jadi gini teman-teman, ini aktor sekaligus sutradara, berat sekaligus apa? Penulis naskah ya. Terlihatnya lebih berat lagi untuk prosesnya. Beda dengan ada sutradara, ada aktor, ada penulis naskah, dan ada artistik, itu beda ya. Mungkin sampean bisa melihat dari sudut pandang sampean ya Pak. Seberapa jauh itu regenerasi dari setiap tahun ke tahun itu Pak dalam proses dunia teater istilahnya. Untuk menyikapi dunia teater lah itu. Seberapa jauh? Kan pasti beda dari generasi ke generasi, itu pasti beda. Contohnya seperti sekarang ini itu ada yang instan, ada yang ya kayak gitu. Nantinya saya melihat itu berkembang dengan adanya teknologi gitu. Iya. Dari sisi positifnya gitu. Maksudnya berkembang Dalam dari segi berkarya mereka gitu. Mereka karyanya. berkarya, berkembang melewati teknologi, mereka sudah bermacam-macam gitu. Buat film pendek, buat ini, wah keren itu. Serius keren. Tapi ada sebenarnya segi negatifnya itu dari kita sendiri. Kadang orang itu malas untuk berkarya gitu. Malas untuk berkarya, malahan semua fasilitas semuanya sudah disediakan. Janganlah malas-malas untuk berkarya. Karena karya adalah Nafasku. itu punya Agura. Punya Agura itu. Karya adalah nafasku. Mantap. Menurut sampean itu apa sih hikmahnya ada pandemi itu dalam segi dunia teater gitu Pak? Dalam segi dunia teater, Iya. kita mungkin mungkin kita dari segi dunia teater kita bisa mengimplementasikan suatu karya itu yaitu lewat video itu. Lewat foto gitu ya, semacamnya lah gitu. Maknya itu kita lebih melihat kemanfaatan teknologi itu seperti apa di situ bagi orang-orang teater gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Ya. Sebagian ada yang proses di rumahnya, bergaya di rumahnya gitu. Tidak selamanya kan harus di kampus. Proses itu kan sebenarnya tidak ada hentinya sampai ke kampus bagi yang mau berproses. Kalau aku bilang itu ya, karya adalah nafasku. Gimana itu maksudnya? Selama kita masih bernafas, kita akan tetap berkarya. Berkarya. Karena karya adalah nafasku gitu. Ya, baik itu teman-teman, ini adalah sutradara terbaik lah istilahnya di Agura ya, karena baru-baru kali ini jangan bilang terbaik di Agura. Saya tidak bisa berdiri mengetahui aktor, sutradara atau penulisan itu ya karena itu tidak bisa saya tahu sendiri gitu tanpa teman-teman saya gitu, tanpa guru-guru saya yang mengajari saya gitu. Semuanya itu karena teman-teman saya gitu. Karena sulit loh Pak ya, yang terbaik itu teman-teman saya bukan saya. Baru masuk ke teater Agura langsung jadi sutradara sekaligus aktor monolog. Sebenarnya itu tidak gampang untuk prosesnya gitu Pak. Nanti kalau videonya mungkin bisa langsung dilihat di deskripsi, nanti ya. Akan ada share link ya gitu. Mungkin bisa bisa menghibur atau memberilah kepada teman-teman sekalian
untuk saling berbagi gitu di tengah pandemi. Oke, video selanjutnya tunggu di part kedua. Ada soal aktor. Tadi kan berbicara soal sutradara gitu. Di part kedua nanti saya akan berbicara soal aktor gitu. Bagaimana aktor gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.